26 September, Taiwan mencatat 28.513 kasus lokal dan 56 kasus meninggal. Per 11 Oktober, Jepang mulai membuka pintu masuk wisata individual, namun wajib menyertakan hasil tes PCR negatif, masa berlaku 70 jam, atau bukti keterangan telah menjalani vaksinasi lengkap 3 dosis. Namun vaksin Medigen tidak masuk dalam daftar vaksin yang diakui, sehingga wajib menjalani tes PCR dengan biaya sendiri, minimal $3.500 Taiwan. Menteri Kesehatan, Shin Rui-yuan menjelaskan, tindakan yang diambil oleh Jepang bukan didasarkan terhadap Medigen, namun karena kini banyak negara yang telah mulai membuka pintu perbatasan, selain itu juga tidak diwajibkan harus vaksinasi baru boleh masuk, dan hal ini kelak akan menjadi sebuah tren. 全世界我们大概收集了71个主要的国家，其中有49个国家，它是不需要说要所谓的疫苗证明才可以进去的，所以这一个会逐渐的变成一个趋势。 22 September, 11 kabupaten dan kota secara serentak memulai penyuntikan vaksin Bivalent Moderna, dan di hari pertama tercatat ada 4.469 penerima vaksin. Banyak lansia yang khawatir akan menghadapi kondisi seperti sebelumnya, di mana kekebalan tidak mencukupi saat menghadapi virus mutasi baru. Untuk vaksin dosis kedua dan ketiga jenis tambahan dapat memilih vaksin Bivalent Moderna. Gempa 18 September berimbas besar terhadap wisata Hualien Haitung. Untuk membantu pelaku usaha sektor pariwisata di kawasan tersebut, Dirjen Pariwisata mengumumkan dana subsidi wisata tahap kedua akan mulai diluncurkan pada Oktober. Khusus yang hendak bertamasya menuju kawasan Hualien dan Taitung masih ditambah dengan bonus sebesar $10.000 Taiwan per kelompok. Total dana subsidi naik menjadi $40.000 Taiwan. 就美团从这个2万到3万元的一个额度，会增加到4万元。目前我们还是用这个团体旅游的一个补助的一个方式。 Pelaku usaha bidang wisata, penginapan menjelaskan kucuran dana subsidi pada waktu yang tepat. Namun kali ini subsidi tambahan hanya diberikan bagi wisata berkelompok, maka hanya mampu memberikan dampak kenaikan sekitar 20%. Berharap di kedepannya dapat mengikutsertakan wisata individual, barulah dapat memberikan bantuan dengan dampak pengaruh yang lebih besar. Institut Riset Ekonomi Taiwan atau TIR baru saja merilis hasil yang diperoleh dari Business Monitoring Indicator. Ada 3 industri, jenis manufaktur, jasa, dan konstruksi bangunan yang alami penurunan, dan jenis manufaktur mengalami penurunan terendah sejak Juni 2020. Banyak pihak yang pesimis dengan kondisi usaha untuk setengah tahun ke depan. Harga properti juga alami kenaikan seiring dengan naiknya suku bunga. Jumlah transaksi menyusut. Pakar berpendapat jika performa ekonomi dunia tahun depan akan lebih buruk dari tahun ini. 下半年看起来是内需会有成长，那出口跟投资会受到压抑。 Namun omset pemasukan bidang Mamin di bulan Agustus capai 78,6 miliar dolar Taiwan, mendobrak catatan tertinggi sejarah. Sementara pedagang eceran mencatat omset sebesar 358,2 miliar dolar Taiwan, juga menjadi rekor tertinggi dibandingkan bulan yang sama sebelumnya. Untuk paruh akhir sehubungan dengan segera dibukanya perbatasan pada 13 Oktober, maka kebutuhan untuk pasar dalam negeri juga mampu mencatat rekor tinggi baru. Seiring dengan mulai stabilnya pandemi COVID-19, banyak negara memasuki era hidup berdampingan bersama virus. Namun demi mendorong roda ekonomi, banyak pelaku usaha di ragam industri yang menghadapi masalah krisis SDM. Untuk menarik minat SDM profesional, bekerja dan menetap, berbagai jurus jitu pun juga diluncurkan. Thailand Board of Investment sejak September mulai menerima pengajuan visa tinggal dan izin kerja berdurasi 10 tahun bagi warga asing. Bagi yang lolos, pihak bandara juga menyediakan layanan servis kilat saat masuk di bagian loket imigrasi, dapat menikmati pengurangan tarif pajak pemasukan pribadi, diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian dengan diagendakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mampu memikat 1 juta SDM asing profesional masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan Thailand. Singapura juga meluncurkan situs terbaru dan visa bagi para kaum profesional yakni One Visa, tidak membatasi jumlah orang yang direkrut, bahkan diizinkan dapat membawa pasangan hidup untuk tinggal 5 tahun di Singapura. Berharap mampu menyatu di Singapura baik bagi para pakar teknologi, industri, perbankan, budaya, atlet, dan lainnya, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri Singapura. Untuk Jepang juga tengah mengusung program perlakuan baik guna memikat para profesional muda bidang teknologi skala tinggi dan pakar lainnya. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berpendapat karena pengaruh menuanya struktur masyarakat, maka jumlah penduduk Jepang alami pengurangan. Untuk itu pihaknya tengah berupaya mengajak warga asing untuk tinggal di Jepang. Tahun 2012, Jepang menerapkan sistem perhitungan nilai untuk SDM asing yang berkualitas dapat menikmati program kesejahteraan yang bermutu. Tanggal 17 September, Fumio Kishida menyerukan akan melakukan reformasi sistem, bahkan dengan standar kualitas kehidupan skala tinggi agar dapat menarik minat warga asing tinggal menetap di Jepang.